Sebelum saya masuk khotbah hari ini, saya ingin sedikit review tentang apa yang minggu lalu dibagikan oleh Mike mengenai penyembah yang benar. Ada satu hal yang menarik ketika saya mendengarkan apa yang Mike bagikan. Mungkin saya tampilkan satu slide koin. Oke, ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan mereka bertanya, apakah kami harus memberikan kepada kaisar atau tidak? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan caranya, dengan elegannya. Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah kepadaku 1 dinar. Gambar dan tulisan siapakah yang ada pada koin itu? Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Wah, ini menarik. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan satu hal lagi yang dibagikan oleh Mike minggu lalu adalah yang dia bilang bahwa non-verbalize, bahwa kalau koin ini ada gambar dan rupanya kaisar dan kita wajib memberikan pada kaisar, ada satu lagi yang punya gambar sebenarnya dalam hidup kita, yaitu kita manusia yang diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya bahwa hidup kita lah yang pada akhirnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Dan saya ingin menindaklanjuti dengan khotbah hari ini. Saya akan kasih judul baik, berkenan, dan sempurna. Mari kita buka dari Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi Roma mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup. Sama seperti yang minggu lalu dikatakan, persembahkanlah apa yang seharusnya kau persembahkan kepada Allah. Kalau hidup kita ada gambar dan rupanya Tuhan, maka selayaknya lah bagi kita hari ini mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Namun pertanyaannya adalah seperti apakah mempersembahkan hidup kita di hadapan Allah? Apakah yang firman Tuhan katakan bahwa apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah, sehingga ketika kita mempersembahkan sesuatu itu adalah seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, untuk kita bisa mengenai apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saya ingin ajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara melihat satu perjalanan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel dari pertama kali sampai beberapa ratus tahun ke depan. Oke. Bangsa Israel adalah satu bangsa, slide berikutnya, yang dimulai dari seseorang yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu orang tersebut bernama Abram. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi dimulai dari satu orang bernama Abraham yang dulunya tinggal di satu tempat yang bernama Ur. Lalu mereka sekeluarga pindah bersama Terah ayahnya ke satu tempat yang bernama Haran. Dan di Haran tersebut, di Haran itulah Allah memanggil Abraham. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kau akan jadi satu bangsa yang besar. Lalu dalam perjalanannya, Abraham memiliki anak, Ishak, Ismail. Dan dari Ishak lahir juga keturunan yang bernama Yakub dan juga Esau. Dan dari Yakub lahirlah 12 anak dan salah satunya adalah seorang bernama Yusuf. Yang kita semua tahu pada akhirnya saudara ke-11 saudara tidak menyukai Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi dibawa ke Mesir. Dia difitnah, bahkan dia dipenjara untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Tapi singkat cerita Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Dan pada waktu itu, di zaman itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu terjadi satu kelaparan di seluruh tanah Mesir. Bahkan bukan cuma di seluruh tanah Mesir, tapi di seluruh bumi terjadi satu kelaparan yang luar biasa.
Dan sampai akhirnya mereka, Yakub dan semua anak-anaknya, di dalam cerita tersebut mereka akhirnya pindah menuju tanah Mesir bersama-sama dengan Yusuf. Dan pada waktu mereka pindah, kita baca dulu slide berikutnya. Di Kejadian 41 ayat 56 sampai 57. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi Yusuf, pada waktu ia menjadi orang kedua setelah Firaun, dia sudah mengumpulkan banyak sekali gandum di tanah Mesir yang 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kesengsaraan. Dan pada waktu itu Mesir punya banyak sekali gandum dalam lumbung-lumbungnya. Dan waktu kelaparan terjadi begitu hebat, Yakub tahu di mana dia harus mendapatkan gandum. Dan oleh karena itu ia mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir. Dan singkat cerita akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf mengundang seluruh keluarganya untuk tinggal di tanah Mesir. Dan pada waktu itu, slide berikutnya, jumlah mereka adalah 70 jiwa. Dan setelah mereka tinggal semua hijrah ke Mesir, mereka tinggal di tanah Mesir selama 400 tahun. Dan setelah 400 tahun, Keluaran 12 ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Setelah 400 tahun pada akhirnya, Tuhan memanggil satu orang bernama Musa di dalam semak belukar yang menyala. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada waktu itu, pada waktu mereka keluar jumlah mereka 600.000. Hanya laki-laki, belum wanita dan belum anak-anak. Kalau saya boleh memakai perhitungan yang sama dengan zaman sekarang, bahwa jumlah wanita 3 kali lebih banyak daripada jumlah pria, maka diperkirakan jumlah mereka lebih dari 2 juta jiwa. Saudara tahu berapa besar luas tanah Kanaan? Luas tanah Kanaan itu kurang lebih 10.000 sekian kilometer persegi. Saya coba compare dengan keadaan hari ini. Dan akhirnya saya menemukan satu pulau yang kurang lebih setengahnya dari tanah Kanaan, yaitu Pulau Bali. Pulau Bali luasnya 5.700 sekian kilometer persegi. Jadi kalau saudara bayangkan tanah Kanaan sebesar apa? 2 kali lipat daripada Pulau Bali. Dan pada tahun 2020 Pulau Bali ditempati oleh 4,32 juta orang di sana. Kadang saya berpikir sama Tuhan, Tuhan kenapa harus mereka 400 tahun ada di sana? Bukankah mudah bagi Tuhan untuk pada waktu mereka masih 70 jiwa, Tuhan bilang langsung pergi ke tanah perjanjian dan berkuasa atas tanah perjanjian, bukan? Kan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, bahkan kota Yeriko pun hancur oleh karena kekuatan tangan Tuhan. Ya, kita perlu belajar mengenal Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi kita juga perlu menyadari dan kita perlu kenal Dia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana dalam hidupnya. Dalam pikiran Tuhan. Dalam bagi hidup setiap kita. Saudara bisa bayangkan kalau 70 orang pada hari itu pergi ke satu tempat 2 kali lebih besar daripada Pulau Bali. Apakah mungkin 70 orang ini bisa menguasai kota atau daerah yang 2 kali lebih besar dari kota Bali, dari Pulau Bali? Gak mudah. Dan kalau seandainya itu bisa, kalau seandainya itu mungkin, maka pertanyaan kita berikutnya adalah apakah 70 orang ini bisa untuk memelihara tempat yang 2 kali lebih besar daripada kota Bali? Kota Bali aja hari ini 4,32 juta. Berarti kalau untuk memelihara 2 kali lipat Pulau Bali, kurang lebih diperlukan hari ini 8 juta orang lebih. Dan ini hanya dikerjakan oleh 70 orang. Saudara perlu mengingat, konsep bagi orang Yahudi ketika ia menguasai sesuatu adalah ia harus mengusahakan yang terbaik bagi tanah tersebut. Ingat apa yang dituliskan oleh Alkitab ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa? Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas itu.
Artinya mereka punya konsep, punya cara berpikir bahwa mereka bukan hanya melakukan sesuatu untuk memenangkan sesuatu, tetapi juga untuk menguasainya, memeliharanya, sehingga menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu konsep. Demikian pula dengan hidup setiap kita, pada waktu kita melakukan satu pelayanan, kita perlu memeliharanya dengan baik. Tapi satu hal yang paling penting adalah, kenapa mereka harus 400 tahun ada di sana? Oke. Sebelumnya saya mengatakan begini, hal apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut? Yang pertama, baik yang Allah maksudkan adalah mengenal Dia. Saya akan lanjutkan ceritanya terlebih dahulu. Pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan melakukannya? Seperti saudara tahu bahwa Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dulu saya berpikir 10 tulah hanya sekedar 10 tulah. Tapi waktu akhirnya saya mencoba untuk mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dan siapa Tuhan, saya melihat ini, slide berikutnya. Kalau saudara perhatikan dari 10 tulah ini, yang pertama, Tuhan menjadikan air menjadi darah di sungai Nil. Tahukah saudara bahwa di bangsa Mesir mereka punya banyak sekali dewa. Salah satu dewanya adalah dewa sungai Nil, yang disebut dengan Hapi, God of the Nile. Dewa sungai Nil. Bahkan ada Num, penjaga sungai Nil. Jadi pada waktu Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, Tuhan sedang bukan semata-mata Tuhan sedang menghukum satu bangsa, yaitu bangsa Mesir. Tapi Tuhan memberikan tulah ini bukan hanya untuk bangsa Mesir, tapi juga untuk bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan, 400 tahun mereka ada dalam perbudakan tanah Mesir. Mereka punya gaya hidup orang Mesir, bahkan mereka punya cara berpikir orang Mesir, budaya orang Mesir, dan bahkan mereka sudah kenal tahu Tuhannya orang Mesir. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu banyak. Kita aja yang dijajah oleh Belanda 350 tahun, kita punya bahasa yang sama dengan bahasa Belanda. Saya pernah lihat dalam satu media sosial, ternyata bahasanya kita mirip sama mereka. Kita ngomong perboden, nggak boleh kan? Itu bahasa Belanda. Lalu bahasa-bahasa yang lain masih banyak. Artinya 350 tahun merubah culture satu bangsa. Demikian juga dengan orang-orang Israel. Pada waktu mereka tinggal 400 tahun, ini merubah budaya dari orang Israel. Bahkan termasuk merubah konsep, cara berpikir, cara pandang sebuah bangsa mengenai adanya satu Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan memberikan air menjadi darah. Tuhan ingin merubah bahwa dewa sungai Nil itu bukan dewa. Akulah dewa, akulah Tuhan itu. Akulah Tuhan yang berkuasa bahkan lebih besar daripada dewa penjaga sungai Nil. Lalu yang kedua, kalau saudara perhatikan ada katak. Dari sungai Nil keluar semua katak berkeriapan. Masuk ke istana, ke rumah, tempat makan, bahkan berkeriapan dalam hidup mereka. Tuhan cuma ingin menunjukkan. Saudara, di bangsa Mesir ada juga yang disebut dewa katak. Yang kepalanya katak. Tuhan sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku Tuhan. Aku Tuhan. Nyamuk, dewa padang gurun. Apa yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu? Dia menghamburkan debu. Dan seketika debu itu menjadi nyamuk. Dan melanda seluruh tanah Mesir. Artinya dewa padang gurun pun tidak berkuasa atas semuanya itu. Aku Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada semua mereka. Semuanya ini terjadi bukan hanya perkara masalah hukum. Tapi Tuhan ingin merubah mindset orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan kalau saudara melihat di yang ke-9, di tanah Mesir, mereka percaya ada namanya Dewa Matahari. Waktu Tuhan membuat tulah yang ke-9 semuanya gelap gulita. Hari itu Tuhan menyatakan bahwa dewamu, Tuhan yang kau sembah, bahkan Tuhan yang kau anggap paling agung sekalipun, tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dan pada waktu Tuhan memberikan tulah yang ke-10, semua anak sulung meninggal.
Bagi bangsa Israel, anak sulung itu adalah dewa itu sendiri. Pada waktu itu, waktu terjadi semua anak sulung meninggal, Tuhan izinkan. Dan hanya bangsa Israel yang diselamatkan oleh karena darah yang dilabur di atas tiang pintu rumahnya. Tuhan cuma ingin menunjukkan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Akulah Dia yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan memberikan tulah ini bukan untuk sekedar menghukum saudara. Bukan itu prinsip yang paling penting. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada satu bangsa ini bahwa akulah Dia. Bahkan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, lalu Musa mulai menuliskan seluruh kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan yang pertama kali Musa tuliskan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Musa menuliskan Tuhannya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan ingin merestorasi cara berpikirnya bangsa Israel pada zaman itu. Aku ini bukan sama seperti yang kau pandang mengenai dewa-dewa Mesir. Tapi aku adalah Dia yang dari mulanya sudah menciptakan langit dan bumi. Akulah Dia yang telah memanggil Abraham keluar. Dan akulah Dia hari ini yang menuntun kau keluar dari sebuah bangsa yang besar. Slide berikutnya. Kadang kita bertanya, saya juga bertanya, Tuhan kenapa 400 tahun lamanya? Kalau tadi saya mencoba untuk berlogika dengan logika manusia yang kita punya. Tapi apakah logika kita cukup untuk kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ketahuilah, dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kalau saya mencoba untuk menjawab dengan logika, mungkin saja bisa. Tapi yang kita perlu hidupi sebagai orang percaya, kita hidup bukan karena logika kita. Tapi karena apa sih yang sebenarnya Tuhan memang sedang rancangkan. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini rancangan Tuhan. Bagaimana kita orang-orang percaya bisa tahu bahwa ini loh yang jadi kehendak Tuhan yang baik yang Tuhan sedang kerjakan. Slide berikutnya. Kita mencoba semua kita orang percaya mencoba untuk mendengar Dia dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kalau kita boleh jujur, berapa banyak dari kita yang selalu senantiasa mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saya pun juga mungkin tidak setiap hari. Sekalipun berusaha dan mencoba. Tapi ada satu hal yang baik. If you can hear Him, read Him. Kalau saudara nggak bisa dengar suara Tuhan, untuk mengetahui kehendak Dia, apa yang kita orang percaya harus lakukan? Read Him, baca Dia. Gimana cara bacanya? Alkitab. Semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tinggal pertanyaan adalah kita mau tidak membaca firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mendengar suara Tuhan, yes, itu baik. Setiap kita perlu melakukan itu, belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara. Bahkan saya meyakini bahwa Tuhan berbicara, cara Tuhan berbicara paling banyak adalah melalui firman Tuhan. Kalau saudara berpikir, aduh saya nggak bisa dengar suara Tuhan. It's okay, gampang. Baca Alkitab. Maka saudara akan menemukan Tuhan di sana. Waktu saya berdoa Tuhan itu Tuhan seperti apa? Saya mencoba untuk mendengar dan Tuhan berbicara pada saya, Tuhan itu seperti apa? Ada waktunya saya mengenal, tapi ada waktunya juga saya tidak mengenal. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, oh iya, Tuhan itu Tuhan yang punya rencana. Tuhan itu Tuhan yang di luar logika kita manusia. 400 tahun menurut logika kita rasanya terlalu lama. Tapi Tuhan bilang, belum genap kejahatan yang dilakukan oleh orang Amori.
Terkadang kita berpikir dengan cara kita kepada Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan bilang slide sebelumnya, bisa tampilin lagi? Sebelumnya. Oke. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan hari ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Tuhan detik ini adalah detik di mana waktu yang terbaik untuk engkau menjawab doaku. Waktu kuliah saya punya satu orang teman. Saya ingin menunjukkan bahwa memang mujizat itu selalu ada. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk mujizat, untuk mendengar suara Tuhan, jangan pernah berhenti. Tapi ada waktunya juga kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Pada waktu kuliah saya bertemu dengan saya punya satu orang teman. Waktu itu kami pulang dari kampus dan hujan besar. Hujan besar di kampus di Maranatha. Waktu itu kami mau pulang, pulang hujan. Akhirnya kita berdua berhenti, diam, nggak jadi pulang. Tiba-tiba satu orang teman saya bilang gini, tenang aja Dik, 5 menit lagi hujan berhenti. Saya penasaran, saya hitung jamnya. Begitu 5 menit hujan berhenti. It happened. Dengan mata kepala sendiri saya melihat pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan. Bahkan juga saya pernah bersaksi, saya punya pasien yang tadinya jantungnya sudah besar, yang secara logika manusia, secara medis tidak bisa menjadi kempes kembali, menjadi normal kembali, nggak bisa. Tapi hanya karena pekerjaan tangan Tuhan, 1 minggu dia balik membawa ronsennya kembali dan jantungnya kembali normal. Tapi berikutnya setelah waktu cerita balik lagi cerita kuliah, beberapa kemudian hujan kembali. Dan waktu hujan kembali saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus hujan berhenti 5 menit lagi. Saya tunggu 5 menit, nggak berhenti. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang sedang terjadi? Lalu saya mulai mengerti satu hal dalam hati saya. Hidup ini bukan cuma tentang kamu. Kalau hari ini engkau menghentikan hujan dan semua hujan dihentikan, bagaimana dengan nasibnya para petani? Mereka butuh hujan, mereka butuh air, orang-orang yang kekeringan butuh air. Saudara nangkep maksud saya? Hidup ini seringkali, pada waktu kita mengenal Tuhan, bukan berbicara hanya tentang kita. Tetapi tentang Dia, apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya bagikan adalah berkenan adalah melakukan kehendak Dia. Tadi berkenan adalah mengenal Dia, baik adalah mengenal Dia, dan yang berikutnya adalah berkenan adalah melakukan kehendak Dia. Baik untuk setiap kita orang percaya, kenal Tuhan. Bahkan baik untuk setiap kita orang percaya belajar teologi mengenai Tuhan. Tetapi itu saja tidak cukup di hadapan Tuhan. Slide berikutnya. Theology begins with the mind and moves to the heart. Doing theology is the work of mind renewal for the purpose of heart transformation. Dikutip dari satu buku, waktu saya baca ini, wow, ini yang baik. Mungkin ada saudara yang belajar teologi, belajar firman Tuhan, dari waktu ke waktu menggali firman Tuhan, terus, dan saudara mulai mengerti banyak hal mengenai siapa Tuhan. Saudara mulai mengenal, oh Tuhan itu begini, oh Tuhan itu begitu, oh Tuhan ini melakukan A, B, C, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah pengenalan kita akan Dia hanya sampai di otak kita? Yang baik adalah bagaimana meneruskan apa yang kita punya, pengertian yang kita punya, untuk masuk ke dalam hati kita dan merubah hati kita. Sehingga dengan merubahnya hati kita, maka perkataan kita berubah dan tingkah laku kita pun berubah. Jadi baik gak mengenal Tuhan, baca firman Tuhan? Baik. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan bukan cuma sekedar mengenal Tuhan di dalam otak kita, tapi melanjutkannya sampai hati dan melakukannya dalam perkataan dan perbuatan kita. Saya akan kasih contoh, beberapa contoh. Contoh yang pertama, saya pernah ditipu orang. Ada yang pernah ditipu orang? Saya cuma yang menyamakan bahwa perasaannya sama. Saya pernah ditipu orang, kehilangan beberapa uang. Hari itu saya nggak bisa menyangkal, saya kesal, saya marah, bahkan saya sakit hati. Benar sakit hati.
Rasanya gimana? Saya percaya orang yang pernah mengalami itu pun bisa merasakan ini. Tetapi dalam proses perenungan, saya diam dan saya merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang terjadi dalam hidup saya, Tuhan. Saya bertanya, kok rasanya kenapa Tuhan kok nggak tolong saya? Kok pada waktu mau join, mau bersama ketemu orang ini, kenapa kok Tuhan nggak halangin? Kok sepertinya seolah kok Tuhan nggak turun tangan? Kok kejadian? Waktu saya merenungkan, akhirnya saya mulai mendapatkan satu pengertian. Saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang kan. Tapi waktu firman itu muncul dalam hati saya, apa yang saya katakan sama Tuhan. Ya Tuhan, kan dia orang jahat. Apa hubungannya saya harus jadi berkat buat dia, sedangkan dia orang jahat, orang tidak tahu malu. Dan kenapa saya harus memberkati orang yang demikian? Dan waktu saya merenungkan itu, slide berikutnya di Matius 9 ayat 45. Satu lagi, oh ya ini betul. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan sudah menuliskan. Waktu saya berdoa, Tuhan, kenapa harus saya jadi berkat buat orang jahat? Kenapa saya harus jadi berkat buat orang yang egois dan orang berdosa? Saya mencoba mendengar suara Tuhan. Saya mencoba mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Tapi waktu saya baca firman ini saya tahu, inilah Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang memberikan hujan bagi orang yang baik dan juga orang jahat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang demikian, kita mau ngomong apa dalam hidup ini? Siapakah kita atau apakah hak kita untuk menilai seseorang itu baik atau tidak baik di hadapan kita? Siapakah kita yang menilai orang apakah itu orang benar atau tidak atau bukan orang benar? Orang yang layak diberkati dan orang yang tidak layak diberkati. Sedangkan Tuhan sendiri sudah melihat manusia dari zaman ke zaman dan Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi sekalipun Dia tahu, Dia tetap memberikan berkatnya bagi setiap mereka. Waktu saya mengenal Dia melalui firman-Nya, saya mencoba merenungkan, meresapinya dalam-dalam. Lalu saya mencoba apa yang saya ngerti tentang Tuhan. Oh ini Tuhan. Saya menurunkannya dari pengertian saya untuk masuk ke dalam hati saya. Oh iya Tuhan, kalau ini Tuhan, ya udah Tuhan, aku mau seperti Tuhan. Hari itu, doa saya begini, aku memaafkan dia, aku mengampuni dia, dan aku memberkati dia. Dan ketika saya berdoa demikian, the transformation of the heart, hati saya berubah. Ketika hati saya berubah, saya nggak lagi marah, saya nggak lagi kesal, saya nggak lagi benci. Bahkan saya mulai mendapatkan, oh saya hidup dipanggil untuk menjadi sama seperti Dia memberkati orang-orang di luar sana. Dan sampai hari ini, saya berteman sama orang itu. Ini yang dimaksud bahwa mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, belajar saja tidak cukup. Ya kita perlu memperbaharui cara berpikir kita, betul. Tapi yang lebih daripada itu, bagaimana perubahan pembaharuan budi kita, ini masuk ke dalam hati kita. Dan bukan cuma masuk merubah hati kita, suasana hati kita. Tapi juga merubah perkataan kita dan merubah perbuatan-perbuatan kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan mengenai hidup yang berkenan di hadapan Dia. Saya pernah ketemu satu orang, saya ngobrol sama satu orang. Orang ini sangat generous, orang yang dermawan. Suatu kali saya ngobrol dengan orang tersebut dan saya tanya. Sebelumnya dia cerita. Di dalam saya memberkati orang, saya selalu ketemu ada orang ini bahasa saya, nggak tepat seperti apa yang dia katakan, tapi ini bahasa saya mencoba mengartikulasikannya kembali. Bahwa ketika saya memberi orang, banyak orang-orang yang datang kepada saya dengan maksud dan tujuan tertentu. Atau bahasa saya, orang datang ke saya hanya untuk minta pertolongan, untuk memanfaatkan saya. Setelah itu juga pergi. Waktu saya dengar cerita begitu, oh gitu ya. Lalu saya tanya, terus kenapa
itu masih terus dilakukan. Kalau saya tidak akan memberi kepada orang yang datang hanya untuk memanfaatkan hidup saya. Pada waktu itu ya, saya mencoba berubah. Tapi orang ini mengatakan hal yang menarik. Kamu gak bisa pakai takaran kamu untuk mengukur orang kepada saya. Buat saya, kepada siapa saya ingin memberi, saya akan beri. Sekalipun saya tahu dia datang hanya untuk memanfaatkan saya. Wow. Saudara tahu, tangkap prinsipnya. Saya bilang orang ini punya karakternya Tuhan, yang saya nggak punya. Tapi dari situ saya belajar, oke, kalau memang waktunya tuh saya memberkati orang dan Tuhan tuntun saya untuk memberkati orang, saya akan memberkati orang. Dan kalau boleh Tuhan bilang, jangan pakai takaranmu untuk mengukur manusia menjadi takaran Tuhan. Tapi pakailah takaran Tuhan menjadi takaranmu untuk memperlakukan semua manusia yang ada di hadapanmu. Amin. Contoh yang berikut yang terakhir yang saya berikan adalah, beberapa minggu yang lalu saya ngobrol berjalan bersama dengan satu orang. Orangnya ada di tengah-tengah kita, tapi saya sudah telepon orangnya dan saya bilang, saya minta izin ya, saya mau kasih kesaksian ini. Saya bilang, oke orangnya. Dan saya ingin bersaksi pada saudara. Ini yang dimaksud hidup di dalam firman Tuhan. Orang ini di dalam perjalanan dia bilang sama saya bentar lagi akan ada hasil dari satu pekerjaan yang saya kerjakan. Dan dia bilang gini, saya mau memberkati gereja, boleh enggak? Saya bilang boleh. Lalu saya tanya, istri kamu, anak kamu, sudah cukup apa belum? Kalau istri kamu, anak kamu sudah cukup, pertanyaan berikutnya, kesehatan untuk istri kamu dan anak-anak kamu dan untuk kamu sudah ada atau belum? Pendidikan mereka sudah ada atau belum? Kamu sudah bisa menabung atau belum? Kalau kamu belum melakukan itu, belum waktunya bagi kamu untuk melakukan memberkati gereja. Tapi kalau semuanya sudah dicukupkan dan berkelimpahan, waktunya buat kamu berkati gereja. Kenapa saya jawab demikian? Karena waktu saya mendengar permintaan dia, firman yang muncul di kepala saya, di hati saya adalah, bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menciptakan mereka, Tuhan bilang apa sama mereka? Beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah dan taklukkanlah dunia. Saya percaya bahwa setiap keluarga dipanggil untuk menjadi berkat buat anak cucunya terlebih dahulu. Setelah anak cucunya diberkatin, baru waktunya untuk memberkati orang di luar sana. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan hari ini, kita perlu merenungkan kembali. Saya ngomong ini dasarnya dari mana? Saya melakukan sesuatu dasarnya dari mana? Tapi adalah baik untuk setiap kita orang percaya ketika kita hendak berkata-kata dan melakukan sesuatu. Firman Tuhannya yang Tuhan kehendaki seperti apa. Yang terakhir yang saya bagikan. Sempurna adalah di dalam Yesus. Kolose 3 ayat 17 menuliskan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kalau saudara perhatikan, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke Gunung Sinai. Di situ Tuhan memberikan hukum demi hukum, perintah demi perintah. Tuhan bukan cuma menunjukkan siapa dirinya kepada bangsa Israel, tapi Tuhan menunjukkan apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan bahkan di dalam semuanya itu ada satu upacara yang disebut dengan upacara penebusan dosa. Di mana seorang imam besar menyembelih domba, memercikan darahnya untuk pengampunan atas seluruh dosa bangsa Israel. Jadi apa yang terjadi sebenarnya ini berbicara mengenai Yesus di masa yang akan datang. Pertanyaannya sekarang adalah, kita sudah mengenal Dia. Bahkan kita bukan cuma mengenal Dia, tapi kita belajar untuk pengenalan itu masuk dalam hati kita. Dan kita katakan dan kita lakukan. Tapi yang berikutnya yang kita perlu pikirkan adalah, kita melakukan ini semuanya untuk siapa? Jangan-jangan hari ini kita melakukan pelayanan pun bukan cuma untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk saya sendiri.
Jangan-jangan hari ini kita memberkati orang, bukan untuk Tuhan. Tapi untuk memuaskan kelegaan diri sendiri bahwa saya sudah memberkati orang lain. Jangan-jangan hari ini kita bekerja habis-habisan membangun rumah tangga, bukan untuk Tuhan. Tapi agar saya merasa bahwa saya sudah bertanggung jawab menjadi seorang ayah dan menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Dan masih banyak lagi pertimbangan yang lainnya. Tapi Tuhan bilang, apa yang berkenan, apa yang sempurna ini hanya ada satu, yaitu di dalam nama Yesus. Jadi apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara lakukan, kita harus sama-sama ingat bahwa kita mengatakan ini dan kita melakukan ini hanya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap orang yang melihat dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekali sebagai kesimpulan terakhir yang saya bagikan adalah apa yang baik bagi kita orang percaya adalah mengenal Dia. Apa yang berkenan adalah melakukan firman-firman-Nya. Dan yang terakhir apa yang sempurna adalah melakukan segala sesuatu di dalam atau bagi nama Yesus. Amin. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang tim musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri, kita pejamkan mata kita. Bapak, mari kita berdoa, kita renungkan sebentar. Mari kita selidiki hati kita. Selidiki hati kita, apa yang ada dalam hati kita hari ini. Selidikilah pikiran kita, apa yang ada dalam pikiran kita hari ini. Apakah kita sudah mengenal Dia, Tuhan yang Maha Tinggi? Kalau saudara sudah selidiki hati dan pikiran saudara, selidikilah hatimu. Apakah pengenalan akan Tuhan sudah merubah hatimu atau belum? Dan yang terakhir, saudara bisa merenungkan, apakah pengenalan akan Dia ini akan merubah perkataan dan perbuatan saudara? Bapakku berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau bekerja di dalam pikiran setiap mereka. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan yang memperbaharui Tuhan budi setiap kami. Sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pengertian akan Engkau ini bisa merubah hati kami. Mari saya undang setiap saudara, kalau ada saudara yang lagi bersedih. Ada dari saudara yang sakit hati, kecewa, marah, kesal. Semua orang tundukkan kepala. Kalau ada yang sakit hati, kesal, taruh tangan saudara di hati, di dada saudara. Di Amsal dituliskan bahwa Allah bergaul dengan orang yang jujur di hadapan Dia. Allah bergaul karib, Allah bergaul erat dengan orang-orang yang jujur di hadapan Dia. Inilah waktunya bagi setiap kita. Di dalam perenungan kita, dalam keheningan kita, kita berkata, Tuhan, aku marah. Tuhan, aku kecewa. Aku kesal, bahkan aku sakit hati Tuhan terhadap orang itu. Tapi hari ini Tuhan, aku mengenal Engkau Tuhan. Aku mau menjadi seperti Engkau Tuhan, yang bakal memberikan berkat bagi orang baik maupun orang yang tidak baik. Aku mau menjadi yang itu Tuhan, yang seperti Engkau. Biarlah pengertianku tentang Engkau bukan hanya sampai dalam pengertianku, tapi aku bisa berubah menjadi seperti Engkau Tuhan. Hari ini aku memutuskan Tuhan, aku mau mengampuni dia. Memaafkan setiap orang yang sudah melukaiku, orang yang sudah mengabiusku, orang yang sudah menyakitiku, mengata-ngataiku. Hari ini Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan berkat-Mu Tuhan bagi setiap mereka Tuhan.
Bapak, aku berdoa Tuhan untuk semua tangan yang ada di dada Tuhan. Aku berdoa Engkau bekerja Tuhan, biar damai sejahtera-Mu dan sukacita yang daripadamu Tuhan tinggal dalam hati mereka Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Roh Kudus, teruslah Engkau bekerja dalam hati setiap kami, sehingga kami tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.